Ustaz, ada pertanyaan, seorang suami bekerja memiliki penghasilan tetap tapi tidak mencukupi keluarganya, sehingga istri membantu berjualan tapi juga tidak bisa mencukupi kebutuhan anak-anaknya yang sekolah. Maka terpaksa istri punya hutang untuk menutup kebutuhan keluarga dan biaya sekolah anak-anak, yang mana si suami tidak mau tahu. Yang jadi pertanyaan, Ustadz, bagaimana jika hutang si istri, bagaimana jika yang hutang itu si istri tapi suami tidak mau tanggung jawab? Masalah pendidikan suami tidak mau tahu alias tidak peduli. Anak 4, alhamdulillah yang sekolah sekarang masih 2. Jika kita membahas masalah biaya anak pasti jadi pertengkaran, suami sering emosi. Ya makanya orang yang mau nikah itu memang harus belajar tentang hak-hak dan kewajiban. Terkadang suami tadi nggak mau tahu, padahal sebenarnya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak adalah murni 100% tugasnya suami. Dan ketika suami tidak memberikan nafkah yang cukup, sang istri boleh tidak melayani suaminya. Antum harus paham. Jadi kalau antum tidak memberikan nafkah kepada istri antum, sang istri punya beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia tetap melayani antum. Tapi nafkah dalam rumah dihitung hutang buat antum. Tiap bulan 5 juta, 2 tahun nggak ngasih nafkah, dihitung. 120 juta engkau punya utang. Yang kedua, istri mensodakohkan. Ya dia tetap melayani suaminya dan dia anggap itu sodakoh kepada suaminya. Yang ketiga, dia tidak melayani suami. Dan tidak dikatakan istri itu durhaka. Dia boleh keluar rumah bekerja atau ke tempat orang tuanya. Karena itu perempuan diwajibkan tinggal di rumah antum, melayani antum ketika antum memberikan nafkah kepada dia. Supaya jangan sampai dia merasa istrinya durhaka, nggak nurut. Loh, antum nggak kasih nafkah sama dia. Nggak mau melayani antum, nggak ngasih nafkah antum. Itu hak dia untuk tidak melayani antum. Kalau dia melayani antum itu sebagai kebaikan dia kepada antum. Atau dia boleh gugat cerai. Kembali kepada pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan istri ya? Mendapatkan suami yang seperti itu. Maka nggak usah sibuk mengasih tahu suami. Tapi sibuklah engkau membuka pintu rizki dengan cara yang lain. Perbanyak istighfarmu. Jangan bersandar lagi kepada suami. Kuatkan ketakwaanmu. Kemudian maksimalkan tawakalmu kepada Allah Azza wa Jalla. Karena terkadang kita berpikir mencari rizki itu dengan usaha aja. Dan ketika seorang menyerahkan semuanya kepada Allah dan dia sudah ngomong sama suaminya, ya udah selesai tugas dia. Dan boleh jadi memang perlu ada orang lain yang ngasih tahu. Karena ada suami yang merasa nggak pantas dikasih nasihat sama istrinya. Maka tolong para istri kalau ngomong sama suami itu, jangan terkesan menggurui. Tapi tanyalah sama suami. Tanya, bang gimana sekolahnya anak-anak bang ya? Mungkin suami mengatakan, sudahlah kita minta sama Allah. Siap, ajak suami sholat malam, ajak suami sholat duha. Karena di antara yang membuka pintu rizki adalah sholat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Wal aqibatu littaqwa. Suruh keluargamu sholat. Sabar dalam proses menyuruh keluarga sholat. Kami nggak minta rizki kepadamu. Kami yang kasih rizki kepada kalian. Dan akibat yang baik buat orang-orang yang bertakwa.